Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Maulana dari kelas 12 PIS 2 akan menjelaskan tentang masa reformasi, yaitu dari Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Megawati. Videonya sesaat lagi. Yang pertama yaitu Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan politik, yaitu membubarkan tahanan politik. Tahanan politik yang merupakan tahanan yang sangat mengancam bagi negara, yaitu berupa anggota gerakan Aceh Merdeka. Terus kebebasan pers, yaitu media dapat meliputi bebas sehingga tidak tertutup dan sangat terbuka. Terus menyelenggarakan pemilu dan pembentukan parpol, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum dari anggota DPR, legislatif, dan pembentukan partai politik pada tahun 1999. Terus menyelesaikan masalah Timur Timur, yaitu membebaskan negara Timur Leste yang ingin merdeka sendiri dengan melakukan voting antara ingin mengikuti ke Indonesia atau dengan mereka ingin merdeka. Terus selanjutnya yaitu pemeriksaan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, yaitu B.J. Habibie melakukan pemeriksaan pada harta kroni Soeharto dan Soehartonya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, Habibie berperan menekan praktik monopoli. Yang kedua, warisan Habibie ekonomi untuk Indonesia, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Terus membuat tim ekonomi yang bebas dari intervensi politik. Terus menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang minus menjadi positif. Selanjutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau yang bisa disebut dengan Gus Dur. Gus Dur, kebijakan politik dan ekonomi. Pertama, kebijakan politik yang Gus Dur. Departemen Sosial dan Penerangan dibubarkan. Selanjutnya, menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Terus, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah di Indonesia dan merayakan Tahun Baru Imlek. Terus diumumkannya Kabinet Peraturan Nasional. Selanjutnya TNI dan Polri. Terus kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Gus Dur. 1. Melawan tekanan IMF. Terus perekonomian tumbuh sebesar 5% pada masa Gus Dur. Terus ketimpangan mulai menurun selaju dengan pertumbuhan PDB. Selanjutnya yaitu Presiden Megawati. Yang pertama, kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Megawati yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum. Terus yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR dan MPR. Selanjutnya yaitu mendukung dana, tenaga kerja, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut, yaitu dengan 1. Meluruskan otonomi daerah, pemberantasan KKN, dan melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Megawati. Yang pertama yaitu mengatasi utang luar negeri sebesar 150 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru, dilunasi oleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan Megawati. Terus mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 8,3 ribu US dollar. Selanjutnya yaitu kan yang berupa partisipasi terhadap BUMN. Itu dia berupa tentang menjelaskan kebijakan-kebijakan dari
presiden yang menjabat pada masa reformasi yaitu B.J. Habibie sampai ke Presiden Megawati. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kata tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.